Selamat sore pemirsa, kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan dengan sejumlah kabar mengenai pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak November mendatang. Bersama saya Tiara Harha pemirsa, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Pilkada Jakarta diperkirakan akan diikuti 3 pasang bakal calon dari 3 poros koalisi. Isu poros ketiga ini kian menguat sejak PKB memberi sinyal hengkang dari koalisi bersama PKS. Manuver PKS yang tiba-tiba mengusung bakal calon sendiri tanpa berkomunikasi dengan partai lain juga membuat PDI Perjuangan menyatakan siap membentuk poros baru. Poros ketiga di Pilkada Jakarta mulai mencuat sejak Partai Kebangkitan Bangsa PKB menuding keputusan PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman sebagai langkah yang blunder. Pernyataan itu bisa saja menjadi sinyal bahwa PKB tidak akan bergabung dengan koalisi partai pendukung Anies. PKB pun disebut-sebut bakal membentuk poros baru bersama PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan Andika Perkasa menjadi prioritas utama yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Selain itu ada nama Tri Risma hari ini dan juga Anies Baswedan yang juga dipertimbangkan PDIP untuk Pilkada Jakarta. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Nah, kalau masih berbagai upaya dilakukan lobby-lobby kami bawa sendiri, maka kami akan tetap sendiri. Tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta. Kemudian kami berkomunikasi dengan berbagai partai. Bahwa pada akhirnya sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami Pak Hasto Kristianto bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan. Ya, di Jakarta kami memang mendekati PKB, ya betul. Karena termasuk saya sendiri tanggal 30 Mei bertemu di rumah dinas Bapak Ketua Umum PKB Gus Imin. Pakar komunikasi Antoni Leong menilai jika PDIP mengajak PKB untuk berkoalisi, maka poros ketiga bisa saja terbentuk. Namun, ada atau tidaknya poros ketiga juga tergantung pada siapa yang dipilih sebagai calon wakil gubernur pendamping Anies. Pilgub DKI akan terus menarik dan poros ketiga pun menunggu siapa yang menjadi pasangan definitif dari Pak Anies Baswedan, dan kita melihat bahwa ada irisan yang sama antara Mas Anies dan PKS, dan tentunya partai koalisi akan melihat yang terbaik dalam menentukan pilihan di Pilgub DKI nanti. Sementara PDI dan PKB jika berkoalisi akan bisa mengusung pasangannya sendiri, tetapi dengan PKB mengusung Mas Anies, maka PDIP tidak bisa mengusung pasangannya sendiri karena PDIP, Perindo, dan P3 tidak cukup kursi untuk mengusung pasangan Pilgub di DKI. 2 atau 3 poros koalisi di Pilgub Jakarta memang masih sulit ditebak, mengingat lobi-lobi politik yang masih terus berjalan. Partai politik tentunya tidak hanya sekedar mencari mitra koalisi, tetapi juga mengidentifikasi kekuatan basis dukungan demi memaksimalkan peluang untuk menang. Tim TV One mengabarkan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di jajaran teratas sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi di Pilkada Jawa Tengah. 2 nama tersebut yang disebut-sebut mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo ini unggul dari hasil temuan teranyar Lembaga Survei Indonesia. Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memang kerap muncul di berbagai survei sehingga layak untuk dipertimbangkan.
Meski begitu, Gerindra harus menunggu kesediaan dari Kaisang apakah bersedia maju atau tidak. Gerindra juga membahas peluang mendukungnya bersama Koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Tapi di Jawa Tengah kan juga ada Ketua DPD itu Mas Sudaryono. Apakah itu akan digabungkan, memungkinkan nggak Mas? Ya mungkin saja, kita cari yang terbaik lah ya, kita cari yang terbaik. Di Jawa Tengah juga kami kan nggak bisa nyalon sendiri ya, harus dengan teman-teman. Sebelumnya hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan nama Kaisang masuk dalam 3 besar bakal calon gubernur Jawa Tengah. Meski demikian, PDI Perjuangan menilai survei tersebut tidak mencerminkan realita di lapangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan, persentase elektabilitas yang diraih Kaisang belum terlalu signifikan. Di dalam survei LSI juga, kalau kita baca secara rinci, kita amati satu persatu, ternyata pemilih Jawa Tengah masih terlalu cair. Sehingga tidak bisa ngambil kesimpulan dini saat ini. Karena kalau kemudian katakanlah tertinggi, batas tertingginya berapa? Di 20-an. Itu belum mengangkat untuk menjadi calon. Dari sisi pandangan kami terhadap pembacaan kami pada survei LSI. Munculnya nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menjelang Pilkada Jawa Tengah memang cukup menyita perhatian. Jawa Tengah yang dikenal sebagai basis masa PDI Perjuangan tampaknya mulai diusik dengan keberadaan dua sosok ini yang disebut-sebut mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah disinyalir akan menjadi pertarungan antara jagoan yang diusung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jokowi mengusung Ahmad Lutfi, sementara Prabowo dengan Partai Gerindranya mengusung Sudaryono. Pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu sorotan publik. Apalagi setelah muncul kabar bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Irjen Pol Ahmad Lutfi yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Kabar itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnubroto. Ia mengklaim telah mendapat arahan dari Jokowi ihwal dukungan kepada Ahmad Lutfi untuk berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru di mata Jokowi. Ia pernah menjabat Wakil Kapolres Solo saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo beberapa tahun silam. Kenapa? Kalau memang itu aspirasi masyarakat yang masyarakat menilai, tetap selama ini saya masih dinas, ya kita melaksanakan kegiatan dinas ya. Tapi nanti Pak, sejauh ini tadi Bapak udah membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain belum sih Pak? Belum. Karena masih menjabat sebagai kepolisian Pak. Tapi nanti Pak, kalau memang nanti diusungi Pak sebagai cagup, Bapak berarti akan melepas jabatan dari kepolisian? Ya jelas dong. Atau dalam jangka waktu dekat akan mundur dulu pada kepolisian untuk nanti lihat situasi ya. Tak hanya Presiden Jokowi yang memiliki jagoan di Pilgub Jawa Tengah, Prabowo melalui Partai Gerindranya mengusung Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono. Artinya belum selesai komunikasi dengan banyak partai. Kemarin mungkin juga dengan monitor kita ke PKB, kemudian kita juga sudah ke Demokrat, kita juga rencana akan ke PAN, ke Golkar, dan ke partai-partai lain. Saya kira kita terus jalin komunikasi. Jika Ahmad Lutfi tidak berpasangan dengan Sudaryono, bukan tidak mungkin jagoan Jokowi dan Prabowo akan head-to-head bertarung di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, khusus di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tadi ada dua nama yang memang kuat dan dekat dengan Pak Jokowi, Pak Ahmad Lutfi dan Kaisang tentunya. Tapi di sisi yang lain Pak Prabowo juga punya nama kuat, yaitu Pak Sudaryono. Dan kalau tiga nama ini muncul akan sulit sekali nih buat dipasangkan karena Pak Lutfi
apakah mungkin berpasangan dengan Pak Sudaryono, sementara Pak Daryono desas-desusnya memang disiapkan oleh Prabowo Subianto maju sebagai calon gubernur. Politik di Jawa Tengah menjelang pilkada memang terbilang masih cair. Masih banyak bakal calon yang dijagokan dan memiliki kans kuat di luar partai Gerindra dan Jokowi. Meski banyak kandidat, belum ada yang berhasil mengungguli secara dominan, baik yang berasal dari geng Solo maupun dari PDI Perjuangan dan P3. Semua masih sangat berpeluang untuk berubah. Tim TV One mengabarkan. Kabar pemilu kada akan segera kembali dengan kabar Partai Golkar yang masih gamang menempatkan Ridwan Kamil antara di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Informasinya usai jeda. Pemirsa, nama Ridwan Kamil kemungkinan besar akan kembali bertarung di Pilgub Jawa Barat tahun 2024 setelah hasil survei tahap 2 yang dilakukan Partai Golkar menunjukkan Ridwan Kamil sebagai calon terkuat di Jawa Barat. Selain Ridwan Kamil, Partai Amanat Nasional dalam Rakernas akhir pekan lalu juga telah mengusung nama Bima Arya dan Desi Ratnasari di Jawa Barat. Partai Golkar membuka hasil survei tahap 2 Pilkada 2024 yang dilakukan selama bulan Juni lalu. Selain melihat peluang kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada serentak di Jawa Barat, survei tersebut juga untuk elektabilitas terkini dari para bakal calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar di Jabar. Hasilnya, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menjadi yang terkuat di Jawa Barat. Bahkan dalam simulasi yang dilakukan, Ridwan Kamil selalu menang melawan siapapun bakal calon gubernur di Jawa Barat. Namun meski hasil survei internal kami berharap kembali Kang Ridwan Kamil bisa menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Pertimbangan tadi itu pilkada serentak, ada 27 kabupaten kota yang juga pilkada, pemilihnya terbesar, 1/5 pemilih Indonesia ada di Jawa Barat 36 juta. Kalau DKI kan hanya 8 juta. Kemudian DKI tidak ada kabupaten kota, tidak ada pilkada serentak. Artinya tidak akan menunggu hasil survei di bulan Juli nanti atau tetap masih menunggu Pak untuk mengambil keputusan ini? Tetap kita akan menunggu survei karena Ketua Umum akan memutuskan setelah survei kedua, ya. Ketua Umum nanti memutuskan setelah survei kedua bersama tim Pilkada Pusat. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai meski Ridwan Kamil punya peluang menang yang cukup besar di Jawa Barat, namun Koalisi Indonesia Maju tetap akan berusaha mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Hal ini karena banyak nama Ridwan Kamil yang dianggap mampu menyaingi popularitas Anies Baswedan. Akan tetapi menurut Ujang, bisa saja langkah Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil di Jakarta adalah untuk memudahkan calon lain dari Koalisi Indonesia Maju selain Partai Golkar untuk menang di Pilgub Jawa Barat. Jawa Barat gitu ya, ketika Ridwan Kamilnya maju di DKJ, maka peluang partai koalisi lain di KIM ya itu bisa juga menjadi kepala daerah. Ya ini sebenarnya plus minus ya, dukungan RK di DKJ, nanti Jawa Baratnya bisa ambil kepala daerahnya, dimenangkan kepala daerahnya oleh Partai Koalisi Indonesia Maju selain Partai Golkar kan gitu. Selain nama Ridwan Kamil, sejumlah nama lain juga diusung oleh partai dari Koalisi Indonesia Maju. Salah satunya Partai Amanat Nasional yang mengusung Bima Arya dan Desi Ratnasari di Pilgub Jabar. Di Jawa Barat PAN ini gimana? Jawa Barat ada Bima Arya dan Desi Ratnasari. Itu yang sedang kami jajaki untuk koalisi. Apakah dengan Ridwan Kamil atau Deddy Mulyadi atau ada nama lain nanti. Tapi yang jelas, dua kader ini kami usung secara sungguh-sungguh untuk masuk dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Jika Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, maka Partai Golkar yakin hal itu akan mempengaruhi hasil Pilkada di kabupaten, kota, se-Jawa Barat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Adanya 2 surat tugas yang diberikan Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil di Pilkada serentak memunculkan sejumlah efek. Salah satunya mengenai ketentuan Ridwan Kamil untuk maju di antara Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Semarak Pilkada Jawa Barat mulai menggeliat.
Nama bakal calon gubernur dari incumbent Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi nama yang paling kuat jika kembali menduduki orang nomor 1 di Jawa Barat. Meski dianggap calon terkuat di Pilgub Jawa Barat, Ridwan Kamil yang kini berada di perahu Golkar sepertinya masih gamang untuk tetap maju sebagai Cagup Jawa Barat atau justru memilih Jakarta sebagai wilayah baru untuk karir politiknya. Jelas belum Jakarta atau Jawa Barat dari partai? Belum, kami kan belum ada yang jelas. Karena nanti kan ada detik-detik terakhir. Survei kata ketum katanya. Ya, ini kan sudah survei yang kedua. Tapi baru akan dilaporkan ke DPP mungkin minggu depan lah. Tapi hasilnya memang Ridwan Kamil spektakuler. Ya. 70%, di atas 70% itu. Oh ya? Iya. Di wilayah? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Di Jawa Barat. Saat ini Partai Gerindra sangat getol mendorong Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Muncul kabar bahwa hal tersebut dilakukan agar posisi Gubernur Jawa Barat bisa diisi oleh Partai Gerindra. Namun Habibur Rahman selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra membantah jika dorongan untuk memajukan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sebagai upaya agar jagoan yang diusung partainya bisa menang di Jawa Barat. Ya, saya pikir itu tuduhan tidak berdasar dan tendensius. Ya. Agak sakit hati juga kalau ada yang nuduh begitu, apalagi dari sesama teman ya. Tadi perlu kami sampaikan. Tapi beredar soalnya di publik nih Bang. Jadi gini, kami sampaikan, soal pilkada ini kan soal tokoh, soal orang ya, yang diusung oleh partai. Jangankan kader partai lain, kader partai kami sendiri pun nggak bisa kami paksa-paksa, karena yang maju adalah tokoh. Nggak bisa kami mencantumkan nama orang, lalu kami daftarkan tanpa perkenan dari yang bersangkutan. Kedua, ya, Ridwan Kamil itu kan waketum Partai Golkar. Ya. Nggak bisa kami juga paksa Partai Golkar memajukan dorong-dorong Ridwan Kamil di Jakarta. Analis politik Nyarwi Ahmad menilai jika Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta, maka kursi Gubernur Jawa Barat sangat terbuka lebar untuk partai lain, termasuk Partai Gerindra. Kalau misalnya gitu ya, Ridwan Kamil pindah geser ke Jakarta, ditugaskan Jakarta, maka Pilkada Jawa Barat menjadi lapangan yang terbuka, relatif terbuka kan gitu. Paling enggak misalnya ada calon dari Gerindra ya, Deddy Mulyadi yang termasuk Ilham Habibie, jangan lupa. Ilham Habibie misalnya juga dicalonkan Nasdem, belum lagi beberapa tokoh-tokoh yang lain yang baliho-balionya juga ada beredar di wilayah Jawa Barat seperti itu, yang diramaikan netizen Bu Susi misalnya seperti itu. Jadi saya kira gitu ya, nasib Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat ini salah satunya dari Ridwan Kamil efek nih, kan gitu. Provinsi Jawa Barat memang menjadi salah satu wilayah yang seksi untuk diperebutkan oleh partai politik di Pilkada. Saat ini sejumlah partai politik sudah mulai menggadang-gadang jagoannya untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Sebut saja Ilham Habibie yang kini sedang bergerilya bersama Partai Nasdem untuk mendapat dukungan. Susi Pujiastuti yang mulai didengungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau tokoh Jawa Barat yang juga mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi yang kini berada di bendera Partai Gerindra. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, artis Raffi Ahmad safari politik dengan menemui Bupati Bandung Petahana, Dadang Supriyatna. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, artis Raffi Ahmad menyatakan mendukung Bupati Bandung Petahana Dadang Supriyatna di Pilkada Kabupaten Bandung 2024. Namun, Raffi juga meminta Bupati Bandung untuk mendukung adik ipar Raffi, Richie Ismail atau JJ Govinda yang menjadi bakal calon Bupati Bandung Barat. Raffi Ahmad datang bersama istrinya Nagita Slavina, adiknya Nisa Ahmad, Syahna Sadikoh, dan juga didampingi oleh Richie Ismail atau yang lebih dikenal dengan nama JJ Govinda. Kedatangan Raffi dan keluarga ke rumah dinas Bupati Bandung itu disambut hangat oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna dan istrinya. Mereka pun kemudian melakukan diskusi sambil makan siang.
Usai pertemuan, Raffi Ahmad tidak menampik jika ada pembahasan politik dalam pertemuannya dengan Bupati Bandung kali ini. Ia pun menegaskan akan mendukung Dadang Supriyatna maju 2 periode. Saya ada di sini, tahu sendiri dong. Pokoknya tunggu tanggal mainnya aja. Yang penting udah tau lah kalau saya ada di sini, pasti secara kinerjanya beliau, ADS sudah pada tahu lah. Bedas itu lanjutkan. Itu aja kode sedikit dari saya. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna merasa senang atas kunjungan Raffi dan keluarga. Ia juga membenarkan ada pembahasan politik dalam pertemuannya dengan Raffi Ahmad. Teh Gigi yang hadir langsung, ini tamu istimewa. Terima kasih atas kunjungannya ke Kabupaten Bandung. Tentunya ini merupakan suatu energi tambahan yang sangat luar biasa untuk terus memberikan semangat demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang semakin bedas. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad juga turut mengenalkan dan meminta dukungan untuk adik iparnya Rici Ismail atau lebih dikenal sebagai JJ Govinda yang akan maju di Pilkada Bupati Bandung Barat sebagai calon bupati. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Sejumlah nama mulai bermunculan untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Meski begitu, belum ada partai politik yang secara resmi mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pendaftaran peserta pemilihan gubernur Jawa Tengah sudah semakin dekat. Sejumlah partai politik belum juga menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung di Pilgub Jateng. Padahal sejumlah nama tokoh sudah mulai bermunculan. Sebut saja Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang digadang-gadang dijagokan oleh Presiden Joko Widodo. Dukungan untuk Ahmad Lutfi juga diberikan oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. Bahkan PAN sudah memberikan surat tugas kepada Ahmad Lutfi. Jawa Tengah Pak Lutfi, Kapolda. Ya. Waktu dekat akan diberi surat rekomendasi. Saya udah ke Jawa Tengah, udah saya umumkan. Udah di Rakrul Jawa Tengah udah saya umumkan, udah saya pasang baliho-balihonya itu. Iya udah betul Pak Lutfi. Ya. Udah selesai kalau kami. Sementara itu, PDI Perjuangan selaku satu-satunya partai yang memperoleh kursi untuk mengusung kandidat sendiri hingga saat ini masih melakukan kajian-kajian dan survei pemetaan di internal partai. Ada sejumlah nama yang muncul untuk maju di Pilkada Jawa Tengah, di antaranya Andika Perkasa dan Bambang Wuryanto serta Hendrar Prihadi. Jika misalnya selain diusulkan di Jakarta, itu juga ada yang mengusulkan di Jawa Tengah. Ya kemudian ya Mbak Puan sedang melakukan suatu kajian-kajian berdasarkan survei pemetaan di internal partai bersama dengan Mas Bambang Pacul-Wuryanto dan Pak Utut yang memang ditugaskan di salah satunya di Jawa Tengah. Terkait dengan yang namanya kan kalau di Jawa Tengah. Ada Pak Hendi juga ya Jawa Tengah. Iya. Sejumlah nama lainnya juga muncul, di antaranya Bupati Kendal yang juga Wakil Sekjen Partai Golkar Diko Ganinduto dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun serta Gus Yusuf yang diusung PKB. Mereka tak bisa dianggap enteng dan memiliki kans yang kuat untuk bersaing di Pilgub Jawa Tengah karena pengalamannya sebagai kepala daerah. Situasi politik di bursa Pilkada Jawa Tengah masih dinamis. Belum ada satupun kandidat yang cukup kuat untuk menguasai Jawa Tengah. Sementara itu, partai politik tengah melakukan lobi politik untuk bernegosiasi mengenai pasangan calon yang akan diusung. Tim TV One mengabarkan. PDI Perjuangan mempersiapkan 3 menteri di kabinet pemerintahan Jokowi untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Lalu bagaimana peluang yang diusung PDI tersebut jika berhadapan dengan pasangan Khofifah Emil Dardak? PDI Perjuangan mempersiapkan 3 menteri di kabinet pemerintahan Jokowi untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menpan RB Azwar Anas, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Tak hanya di level menteri, beberapa nama kader PDIP yang menjadi kepala daerah petahana di tingkat kabupaten juga tengah dipersiapkan untuk naik kelas. PDIP menyebut
Nama-nama tersebut tengah digodok sambil terus menjalin kerjasama dengan partai politik lain. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa sedang mempertimbangkan mengusung Kiai Marzuki Mustamar dengan Tri Risma hari ini di Pilgub Jawa Timur. Pilkada Jawa Timur, ya kita juga partai memiliki begitu banyak calon kepala daerah. Dari kepala daerah incumbent misalnya, itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya ada Ibu Risma, ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis nih. Ada yang ngusulkan di Jakarta, ada yang ngusulkan di Jawa Timur. Ini proses yang sangat dinamis. Sehingga partai terus mendorong kader-kader internal partai untuk maju dan bekerja sama dengan mereka yang digembleng, baik melalui jalur birokrasi, jalur profesional, jalur purnawirawan TNI Polri, kemudian juga dari kalangan pers misalnya. Partai politik harus berhitung dengan cermat untuk mengusung calon gubernur yang akan bertarung agar bisa mengimbangi kekuatan dan nama besar Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Duet petahana ini setidaknya sudah mengantongi dukungan dari 6 partai politik, yakni Partai Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra, Perindo, dan PSI. Apalagi Khofifah Emil pada periode lalu dinilai sukses memimpin Jawa Timur. Sebetulnya Bu Khofifah itu kan tidak punya partai politik, tapi real politik karena memiliki organisasi yang disebut Muslimat dan NU-nya. Ini kekuatannya dahsyat sekali. Dan mengapa dia menjadi kuat? Karena tingkat interaksi dan intensitasnya cukup tinggi. Dan itu model fan base, jadi berdasarkan relasi kesukaan itu luar biasa. Berbeda kalau partai itu kan kadang-kadang ya orang suka bisa keluar, enggak. Tapi ini mereka punya garis semacam value yang kemudian ketaatan itu yang cukup mahal. Nah, kalau dibandingkan siapa tokoh lain ya bisa aja. Tapi apakah partai-partai lain itu juga punya percaya diri? Misalnya beberapa lalu kan muncul Bu Risma misalnya dari PDIP, ada Pak Anas juga dimunculkan. Saya lihat misalnya toh sampai sekarang kalau PD merapat kan berarti Bu Risma tidak jadi situ. Jika demikian memang agak susah untuk mengalahkan Khofifah Indar Parawansa. Hingga kini PD Perjuangan, PKB, dan PKS belum juga memutuskan siapa calon yang memiliki elektabilitas tinggi untuk diusung di Pilkada Jawa Timur. Mungkinkah ketiga partai ini membentuk poros koalisi untuk menandingi duet Khofifah dan Emil Dardak? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, meski belum mendapatkan rekomendasi dari partai politik, bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yakini PDI Perjuangan dan PKS akan mengusungnya maju dalam kontestasi Pilkada serentak pada November mendatang. Pemirsa, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih KPUD Kota Bekasi melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit di rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sejumlah petugas Pantarlih dengan didampingi Komisioner KPUD Kota Bekasi dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat mendatangi rumah kediaman Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di perumahan Villa Kartini, Margahayu, Kota Bekasi Timur. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Hasto dan istri. Usai dipersilakan masuk, petugas Pantarlih melakukan pencocokan data dalam rangka tahapan pemilu kada, baik pemilihan wali kota Bekasi dan pemilihan gubernur Jawa Barat. Usai dilakukan coklit, Hasto menyambut baik dan mendukung adanya kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilu. Menurutnya, coklit merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis serta sebagai upaya untuk melindungi hak konstitusi pemilih. Salaman dulu, saya. Meski belum mendapatkan rekomendasi dari partai politik, bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yakini PDI Perjuangan dan PKS akan mengusungnya maju dalam kontestasi Pilkada serentak pada November mendatang. Edi menyebut hanya ada dirinya dan Bobi Nasution yang siap bersaing merebutkan kursi Sumatera Utara 1.
Hal tersebut disampaikan Edi Rahmayadi usai melakukan ziarah kubur ke makam pendiri Kota Medan, Guru Patimpus, di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mantan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023 ini menjelaskan, saat ini partai politik masih melakukan penjaringan serta fit and proper test terhadap calon yang diusulkan. PKS apa sudah mengerucut namanya Pak, usulan mereka? Tanya ke PKS, saya sudah melamar ke PKS, berharap PKS mau ngusung saya. PDIP Pak, ada juga nyodorkan wakilnya Pak? Itu juga PDIP, saya sudah melamar ke PDIP, saya sudah fit and proper test sama PDIP, sama PKS, ya tinggal yang sudah merekom itu Hanura. Partai Hanura. Hanura sudah memberi surat tugas dan rekomendasi. Surat tugas. Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Husnia Talenrang, menyatakan siap maju sebagai bakal calon bupati di Pilkada 2024 mendatang. Husnia Talenrang mulai mendeklarasikan diri di posko pemenangan untuk para simpatisan agar bisa mengawal jalannya pemilu Goa 2024. Deklarasi ini berlangsung di Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Somba Opu. Kedatangan adik kandung Kabah Harkam Polri, Komjen Pol Fadil Imran ini disambut baik oleh warga. Di hadapan warga, Husnia berjanji akan melakukan pembangunan yang lebih baik jika dirinya nanti terpilih menjadi Bupati Goa. Husnia semakin gencar melakukan sosialisasi untuk menarik simpati masyarakat menghadapi pemilihan bupati dan wakil bupati Goa mendatang. Nah, buat ibu fotonya di di post di oke. Jelang Pilkada serentak, Bawaslu Kabupaten Kudus menggandeng Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia wilayah Muria Raya untuk membantu menangkal berita hoaks. Ketua Bawaslu Kudus, Wahibul Minan, mengapresiasi peran jurnalis untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada 2024. Dia mengakui pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak luput oleh peran aktif masyarakat, termasuk organisasi jurnalis dalam mensukseskan pemilihan Bupati Kudus dan Gubernur Jawa Tengah. Bawaslu Kudus juga meminta peran jurnalis daerah dalam menangkal berita-berita hoaks yang kerap muncul menjelang pemilu dengan memberikan informasi dan pemberitaan sesuai fakta. Kabar Pemilu Kada masih akan kembali ke hadapan Anda, pemirsa, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Partai Amanat Nasional menyerahkan surat keputusan mendukung Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali untuk maju menjadi calon gubernur pada Pilkada Sulawesi Tengah 2024. Penyerahan surat keputusan itu dilakukan di sela-sela rapat kerja nasional Partai Amanat Nasional di kantor DPP PAN akhir pekan lalu. Usai mendapat SK dukungan dari Partai Amanat Nasional, Ahmad Ali mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PAN. Selain dari PAN, Ahmad Ali juga telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra, PKB, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, meski sudah mendapat banyak rekomendasi dari sejumlah partai, Ahmad Ali justru belum mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem. Sampai hari ini, Partai Nasdem belum mengeluarkan rekomendasi untuk sebagai calon. Masih sementara berdiskusi karena mungkin partai memiliki pertimbangan lain, bahwa apakah karena saya masih dibutuhkan di dalam pimpinan pusat seperti tahun 2020 kemarin ketika keinginan maju menjadi calon gubernur oleh Partai Nasdem, oleh Ketua Umum meminta saya tetap berada di partai. Tapi pembahasannya udah sejauh mana, Pak? Apa? Pembahasannya udah seperti apa, Pak? Sejauh mana? Katanya tinggal menyerahkan, karena itu urusan di Bapilu. Walau belum ada rekomendasi dari Partai Nasdem, Ahmad Ali mengklaim ia telah bisa maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah dari hasil rekomendasi partai-partai di luar Nasdem. Ia sendiri bertekad untuk tetap maju meski tanpa dukungan dari Partai Nasdem. Tim TV One mengabarkan.
Informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu kada hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.